Nah Pak, kan seberang ulu lah Pak namanya, kawasan kita ini kan terkenal dengan angker tanda kutip gitu Pak ya. Nah, kayak selama pandemi kan tingkat kriminalitas cukup tinggi Pak ya, menurut data-data dari yang pihak kepolisian. Karena kita mengatasi warga kita sendiri Pak. Jadi alhamdulillah ya, untuk di seberang ulu kita dari Kecamatan Pelaju dulu pemekaran dari Kecamatan Seberang Ulu 2. Di Pelaju ini waktu saya baru ditempatkan juga, saya merasa wah ini tempatnya agak sering menyeramkan ya. Tapi setelah kita hadir bersama masyarakat, berkolaborasi, alhamdulillah ini tidak seram yang dibayangkan. Banyak potensi yang bisa kita lihat di kecamatan. Buktinya sekarang di Kecamatan Pelaju dengan adanya pandemi ini banyak UMKM yang lebih survive, lebih bisa bertahan ya karena UMKM. Kita di sini ada beberapa kampung percontohan yang menghasilkan produk-produk juga. Seperti ini kita ada teh herbal ya. Ini teh herbal ini dari Jamiah Rizki Herbal. Ini teh celup, ini teh kesehatan, meningkatkan imun juga. Dari Sambiloto dan daun bidara, ada 2 varian. Ini mendapatkan penghargaan juara 1 minuman herbal tingkat Kota Palembang. Ya, inovasi kampung percontohan dengan pemberdayaan masyarakat. Jangan sampai salah, masyarakat kadang-kadang Pak mana bantuannya. Kita mengedepankan pemberdayaan masyarakat, potensi masyarakat itu yang kita. Kampung percontohan itu tidak melihat, oh ini harus warna-warni, ini harus potensi apa yang ada. Di Pelaju Ulu saya menemukan sentral tempe sekitar 30 lebih. Saya bilang ini bisa jadi kampung sentral, kampung percontohan tempe. Nanti mungkin bisa di pelatihan untuk membuat tempe bagi orang yang datang, pengunjung yang datang. Jadi bisa banyak yang potensi yang bisa kita kembangkan di situ. Dan kita juga kemarin dapat yang anyaman dari tali mehwa itu dari barang bekas, tali-tali bekas. Limbah itu di dalam keadaan pandemi, istilah ibu di situ, walaupun pandemi Pak Camat, dapur kami tetap tutup. Keadaan pandemi, kampung tanggal COVID kami, kampung percontohan kami banyak mendapatkan bantuan. Ada yang mendapat, kita dibina jadi desa mandiri pangan di Kelurahan Karangputri. Desa mandiri pangan. Mudah-mudahan kami sudah melaksanakan beberapa. Nanti ke depan akan kita teruskan untuk pusat oleh-oleh dan UMKM di Kecamatan Pelaju bertepatan di Taman Edukasi. Dan itu sudah berapa kali kegiatan kita lakukan. Ini mudah-mudahan masyarakat lebih tahu lagi, oh ini loh Pelaju masih banyak potensi yang bisa dikembangkan. Walaupun dinas instansi ataupun CSR perusahaan, kami silakan, kami siap untuk menjadikan pilot project. 2021 saya melalui lurah sudah meminta 10 calon kampung percontohan. Dengan adanya program kampung percontohan kami ini, pertama saya mempunyai niat 1 kelurahan 1 kampung percontohan. Rupanya ini bisa 1 kelurahan lebih dari 1 kampung percontohan, bisa 3-4 kampung percontohan. Berarti banyak peluang banyak, potensi banyak. Kadang-kadang masyarakat itu menunggu kita. Kadang-kadang juga dia sudah berbuat, tinggal kita melakukan pembinaan, memoles, dan itu kecamatan ya, kita mempunyai program serbu sedekah sehari minimal 1.000 kepada kita tunjukkan kepada para ASN. Dulu awalnya skupnya kecil, tetapi kami bisa mengumpulkan 20 sampai 40 paket dalam setiap Jumat pembagian. Tetapi dengan kami sampaikan program ini, ada kawan-kawan komunitas yang ikut. Salah satunya kami mengetahui ada komunitas receh di Kota Palembang, sedekah receh. Dia malah membantu kami 20 sampai 40 paket dalam Jumat. Jadi rata-ratanya rate-nya bisa Pelaju ini bisa mengirimkan kepada masyarakat secara bergilir yang membutuhkan itu hampir 40 sampai 50 paket dalam. Saya melihat potensi untuk bersedekah itu banyak, tinggal cara kita mengemas ya. Kami bersyukur mudah-mudahan ini berkembang. Tujuan kami sedekah receh ini sedekah
serbu ini nanti ditularkan di tingkat kelurahan. Setelah di tingkat kelurahan bisa mandiri, dia akan menyebarkan di tingkat RT. Selanjutnya RT ini mempunyai komunitas, dan alhamdulillah sekarang di tingkat RT saya monitor ada 5 lebih kurang yang saya monitor baru. Laporan saya dapat dan saya terjun langsung yang melaksanakan sedekah untuk warganya sendiri, yang untuk seluruh RT sudah seperti itu. Masyarakat yang kaya bisa berbagi. Insya Allah tugas camat, Kapolsek, Koramil, dan Forkopincam ini mungkin lebih mudah, lebih gampang. Bahkan kami menemukan, tadi saya sampaikan bahwa ada jalan rusak, warung-warung rusak. Masyarakat di Pelaju ini sudah ada yang swadaya. Inisiatif sendiri, biaya sendiri. Karangan kantor kita ini sudah warna-warni, asri, sejuk, terus di dinding-dindingnya ada gambar-gambar yang khas Palembang, terus ada LRT, Ampera, terus dan segala macam itu Pak. Ini baru atau kayak mana Pak? Ini pada saat saya masuk bulan Februari. Ya, kita main-main dengan masyarakat, dengan kawan-kawan. Rupanya di tengah-tengah masyarakat itu banyak yang bisa melakukan lukisan. Warga kita? Warga Kecamatan Pelaju, setelah kita aja diskusi, dia sering melukis di rumahnya. Setelah diskusi, dia siap untuk membantu kecamatan untuk melakukan lukisan. Dia menawarkan diri, kami meminta. Selanjutnya, dia melukiskan ke kamar dengan tema-tema berkoordinasi dengan kami. Ngobrol sama sosok seorang pemimpin di Kecamatan Pelaju, banyak inovasi, banyak hikmah, banyak ilmu yang kita dapat. Dan sampai di sini dulu Bapak, kita ngobrol. Makasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih. Sukses terus Bapak. Akhir Bapak kalau bisa jangan hanya kawasan Pelaju, juga bisa nanti di seluruh kota Palembang dan seluruhnya Pak. Bisa menjadi bukti-bukti contoh-contoh bagi masyarakat dan pemerintahan kita jauh. Terima kasih. Sampai di sini dulu Mang Cek di channel Dolar Palpos Channel. Jumpa kita, jangan lupa kamu nonton channel kami sampai habis, di like, di komen, dan di subscribe, dan kamu